Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, rekan-rekan, bolo-bolo kabeh. Pada kesempatan ini saya ingin membuat channel yang isinya ingin mengupas tuntas apa itu atap spandek. Mumpung ada waktu luang, sampean-sampean ada di rumah saja. Saya ketepatan pas ada di gudang dan beberapa bahan sudah ada banyak. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu atap spandek. Channel ini khusus saya peruntukkan bagi orang-orang yang ingin tahu secara detail apa itu spandek, apa itu trim deck, atau atap jenis lainnya yang berbahan atap galvalum atau sengalum ataupun galvanis. Channel ini bukan sembarang channel ya. Jadi Anda subscribe monggo, tidak subscribe nggak ada masalah. Karena misi saya ingin menjelaskan apa yang saya ketahui sekian tahun yang lalu itu tentang atap spandek. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke produk atap spandek, kita mesti tahu dulu tentang bahan-bahannya. Bahan-bahan atap yang biasanya dicetak oleh beberapa pabrik itu ada 3 macam ya. Yang satu itu biasanya dia galvanis ya, kayak yang biasa itu ya. Yang kedua itu galvalum, yang ketiga sengkalum. Loh, apa bedanya galvalum, galvanis dan sengkalum? Kalau galvanis itu prinsip dasarnya itu bahannya itu kombinasi dari 90% seng, sisanya yang 2% itu aluminium, bro. Contohnya apa? Yang biasanya sering dipakai hulu galvanis atau apa itu, warnanya nggak akan seperti ini. Dia agak hitam pasti, karena campuran aluminiumnya sedikit. Sehingga apa? Sehingga kalau dari berbahan galvanis itu dia akan cepat karat. Terus bahan yang kedua itu galvalum. Galvalum itu sebenarnya galvanis plus aluminium. Galvanis sendiri sudah 98% tadi ya. Tinggal nambahin aluminiumnya aja. Sehingga komposisinya untuk galvalum itu 43,5% itu aluminium, 55% itu seng, sisanya silikon. Terus kalau galvalum apa, bro? Nah, galvalum modelnya persis sama dengan galvalum, sengkalum maksud saya. Sengkalum itu komposisinya sama dengan galvalum, yaitu 43,5% itu aluminium, 55% seng, sisanya juga silikon, sama. Terus apa yang membedakan antara sengkalum dengan galvalum padahal komposisinya sama? Sepengetahuan saya sebagai sales tahu tadi ya, channelnya sales tahu ya, itu kalau sengkalum itu sebenarnya hak cipta yang diproduksi oleh PT BHP Steel Building Product Indonesia. Itu adalah sebuah perusahaan yang di Australia tapi berinvestasi di Indonesia. Dulu namanya itu PT BHP Steel Building Product Indonesia. Kemudian beberapa tahun berubah nama menjadi BSI, Blue Scope Steel Lysak Indonesia. Di atasnya itu ada BSI, yang perusahaan koil yang mencetak apa itu yang namanya sengkalum. Jadi perbedaannya itu kalau sengkalum itu only by Blue Scope Steel, jadi hanya produksi untuk
blueskop. Sedangkan galvalum itu produksi dari beberapa negara yang masuk di Indonesia, bisa dari Jepang, Singapura, atau beberapa negara lainnya, sehingga dinamakan koil impor sebenarnya, yang akhir-akhir ini terkenal dengan nama koil galvalum. Ya, kenapa channel ini saya ingin menjelaskan ke sampean-sampean kabeh, supaya sampean-sampean kalau misalkan nanti kepengen beli atap sepandek dari bahan galvalum, itu nanti tidak kecewa di belakang. Jadi tahu ini galvalum apa galvanis, ini sengkalum apa galvalum. Terus ketebalannya juga harus jeli. Ketebalannya itu 02, 025 atau sampai ke 045. Untuk membedakan galvalum sama sengkalum itu dari kasat mata sebenarnya bisa. Kalau galvalum itu setengah mengkilat karena dia koil-koil impor, setengah melihat bercaknya itu gede-gede. Dia tidak stabil. Maksudnya apa tidak stabil? Pabrik itu impor itu ada yang dari Singapura, ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina Yehpui atau yang lain. Itu akan berbeda-beda nanti karakter dari bahannya. Ada yang agak menghilap, ada yang agak ngeplak hitam-hitam. Kalau sengkalum dia stabil ya, terus sama, warnanya itu sama, bintik-bintiknya begini itu dia lebih halus, tentunya lebih awet. Apa yang membuat awet daripada sengkalum? Sengkalum itu dari bahan sama dengan galvalum. Dia produksi dari PT BHP Steel Building Indonesia yang sekarang blueskop Laisak. Kalau digores, bedanya sengkalum karo galvalum. Kalau sengkalum itu digores, dia akan melapisi dirinya sendiri, sehingga ketahanan karat lebih lama. Beda dengan galvanis atau apa, kalau kita potong atau apa, karena dia tidak bisa melapisi dirinya sendiri, sehingga akan cepat karat dia. Ada sekarang banyak keluar yang seperti warna biru atau apa itu ya, biru tinted blue, tinted green atau apa. Itu sebenarnya bahannya juga dari galvalum ini yang dikasih resin sama beberapa pabrik itu supaya kelihatan tebel. Nah, sekarang yang banyak laku itu justru yang hijau sama yang biru itu dengan ketebalan yang 02 sampai 025. Ada lagi bahan-bahan yang warna-warna, ada yang warna biru. Ya, warna-warna yang biru seperti ini itu dia lain lagi, dia di-coating, dicat. Bahan dasarnya sama, mau sengkalum, mau galvanis atau galvalum. Kemudian dicat, dikasih nama koil. Sekarang itu namanya koil PPGL itu yang warna-warna gini itu. Kita dalamnya tidak tahu itu galvanis atau sengkalum atau galvanis. Kalau misalkan dalamnya itu galvanis ya cepat karat. Tapi kalau yang dicat itu sengkalum pasti akan lama. Ya. Oke guys. Sementara itu dulu yang perlu saya jelaskan. Dari koil-koil dulu. Nanti kedepannya saya ingin menjelaskan tentang spandek. Jika bahan-bahan dari koil-koil ini sampean udah jelas, nah, kita nanti lanjut ke apa itu atap spandek, apa itu atap trim deck, atau atap yang lain-lain. Saya akan jelaskan di episode selanjutnya, channel yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.